Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom saudara, kebenaran hari ini berjudul bersungut-sungut. Allah adalah Allah yang maha tahu. Keberadaan Allah yang maha tahu ini menuntut kita bersikap dengan benar terkait dengan keberadaannya tersebut. Kalau Allah maha tahu, maka kita harus bersikap tulus di hadapannya. Kita tidak bisa dan memang tidak boleh bersikap munafik terhadap Allah. Sebab Allah mengetahui kedalaman hati kita, ya. Dan dalam hal ini hendaknya orang percaya tidak seperti orang-orang Yahudi yang berlaku munafik pada zaman Yesus. Ya saudaraku, orang percaya adalah anak-anak Allah. Bapa mau bersekutu dengan kita dari hati ke hati, ya, dari hati ke hati. Dalam hal ini dibutuhkan ketulusan, sebagaimana Allah juga tulus, ya. Orang yang tidak tulus tidak dapat menemukan hadirat Allah dan tidak dapat hidup di dalamnya. Nggak bisa. Kalau Allah maha tahu, berarti setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup ini ada dalam kemahatauan Allah yang sempurna. Allah memberikan providensianya yang sempurna kepada anak-anaknya. Tidak ada sesuatu yang terjadi yang bisa mendatangkan kecelakaan bagi orang percaya. Sebaliknya, segala sesuatu yang terjadi mendatangkan kebaikan. Dalam hal ini, providensia, perlindungan dan pemeliharaan Allah tidak perlu dan memang tidak boleh diragukan sama sekali. Meragukan providensia Allah berarti mencobai Allah. Meragukan providensia Allah atau pemeliharaannya adalah bentuk pelecehan atau sikap tidak hormat kepada Allah yang setia. Dengan hal tersebut tidak ada alasan untuk bersungut-sungut, tidak ada alasan untuk tidak mengucap syukur dalam segala hal, baik itu dirasa menyenangkan ataupun sebaliknya. Oleh sebab itu Allah menghendaki orang percaya mengucap syukur dalam segala hal. Mengucap syukur adalah pengakuan bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini berada dalam kendali Allah. Tidak ada sesuatu yang terjadi dalam hidup seorang anak Allah di luar kontrol dan monitor Allah. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini pasti di dalam kehendaknya dan tidak pernah keluar dari kendali Allah. Dan yang luar biasa adalah semua yang terjadi dalam kehidupan orang percaya itu pasti mendatangkan kebaikan, yaitu bagi orang percaya yang mengasihi Allah. Allah tidak pernah memberikan yang tidak baik bagi orang percaya. Jadi seharusnya orang percaya mengucap syukur kepada Allah, bukan hanya pada waktu mengalami keadaan yang baik dan menyenangkan, atau bukan hanya pada waktu ada dalam keadaan yang dia rasa atau dia pandang menyenangkan, tetapi mengucap syukur dalam segala hal. Nasihat Paulus agar orang percaya mengucap syukur dalam segala hal dan bersukacita senantiasa bukan tanpa alasan. Allah adalah Allah yang bukan saja maha kuasa, melainkan juga tidak pernah mendatangkan kecelakaan bagi anak-anaknya. Oleh sebab itu orang percaya tidak boleh mencurigai Tuhan saat berada dalam keadaan hidup yang tidak menyenangkan dengan berpikir seakan-akan Allah memberi sesuatu yang buruk. Ini adalah sikap tidak hormat, ya. Dalam keadaan yang tidak menyenangkan, merasa bahwa Allah sedang memberikan sesuatu yang buruk. Ini sikap yang salah, sikap yang mencurigai Allah. Orang-orang yang bersungut-sungut, mereka itu sebenarnya dengan diam-diam marah terhadap Allah. Memang tidak diungkapkan secara terus terang, tetapi ada kemarahan. Kemarahan terhadap Allah yang dianggap menjadi kausalitas atau penyebab keadaan itu. Maka tidak heran kalau ada orang yang mengalami penderitaan lalu berkata, mengapa ini harus terjadi, mengapa? Itu sebenarnya secara tidak langsung menyalahkan Allah. Dan tidak jarang ya mereka kemudian mempersalahkan Allah. Dengan sikap seperti ini sebenarnya mereka tidak menghormati Allah.
Dan orang-orang yang tidak menghormati Allah ini tidak mungkin hidup di hadirat Allah. Jadi kalau ada orang bersungut-sungut, itu orang yang tidak bisa hidup di hadirat Allah. Sikap bersungut-sungut itu menunjukkan bahwa mereka tidak mengucap syukur atas kebaikan yang Allah berikan. Seperti yang tadi telah saya kemukakan, bahwa keadaan sulit itu pun pasti mengandung berkat kekal lagi. Jadi tidak ada sesuatu yang bisa mencelakai orang percaya yang memang mengasihi Allah. Jadi kalau orang bersungut-sungut itu sikap mempersalahkan Allah sebenarnya. Inilah yang mendatangkan bencana bagi bangsa Israel dalam perjalanan menuju Kanaan. 1 Korintus 10 ayat 10, ya, banyak orang-orang Israel yang ditewaskan di padang gurun karena mereka bersungut-sungut. Ketika seseorang mengucap syukur dalam segala keadaan, Tuhan pasti akan memberi jalan keluar kepadanya pada waktunya. Dalam segala situasi Allah memberi pengalaman hidup. Allah memberi pengalaman hidup yang nyata di hadiratnya. Hidup di hadirat Allah tidak selalu membuat hidup kita bebas dari masalah, saudara. Ya, kalau kita hidup di hadirat Allah itu bukan berarti kita tidak mendapat masalah, tetapi masalah yang Tuhan izinkan itu pun mendatangkan kebaikan, saudara. Pada akhirnya Tuhan akan menunjukkan jalan keluar atas masalah yang kita hadapi. Dan terutama masalah itu mendatangkan jalan keluar untuk proses pembentukan karakter kita. Jalan keluar dari keadaan karakter kita yang buruk. Dan ketika kita sudah melewati pengalaman demi pengalaman hidup yang membuat kita mengalami perubahan, kita akan kagum terhadap Allah. Bagaimana Allah mengerti bagaimana mengobati kita. Kita mengerti Allah yang cerdas menyembuhkan karakter kita. Ucapan syukur tentu bukan sekedar lip service atau ucapan terima kasih dengan terpaksa, tapi dengan pengertian bahwa anugerah Allah itu luar biasa. Bukan hanya pada berkat-berkat jasmani, tapi juga pada proses pembentukan Allah menjadikan kita manusia yang layak menjadi anggota keluarga kerajaan. Ya, pasti Allah menjagai kita sempurna dengan malaikat-malaikatnya yang kudus, ya, mencukupi kebutuhan kita. Tetapi itu pun sebenarnya belum berarti jika dibanding dengan proses penyempurnaan di mana kita menjadi anak-anak Allah yang layak menjadi anggota keluarga kerajaan. Inilah keperkasaan Allah. Bukan hanya membuat orang sakit sembuh, jalan keluar dari segala masalah hidup, membuat kita sukses dalam karir dan studi, tetapi bagaimana Ia membuat kita ada di hadirat-Nya dalam proses pendewasaan, proses penyempurnaan, sampai kita menjadi orang yang serupa dengan Yesus. Dan hal itu merupakan harta kekal, harta abadi yang kita miliki, yang tidak akan pernah bisa diambil oleh siapapun. Kiranya kebenaran hari ini memberkati kita sekalian. Sola Gracia.